Gempar, mantan Rektor UGM Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataannya tentang ijazah Jokowi palsu. Dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran, ungkapnya. Saya Rismond Janipar, sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi, ya, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007 ya, selama 5 tahun. Jadi rekan-rekan sesama alumni UGM, terutama yang ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi, kalau berkunjung ke Jogja ya jangan lupa ya, kita supaya mendoakan Profesor Sofyan Effendi selalu sehat, memberikan pemikiran-pemikirannya kepada Indonesia ke depan terkait dengan demokrasi kita di Indonesia ini. Oke, nah itu kami tidak rela kalau UGM tidak jujur, karena nama besar UGM dipertaruhkan. Dan selalu saya katakan bahwa UGM yang sekarang itu merupakan keringat dari dosen-dosen pendahulu. Bukan sekarang itu, bukan keringatnya dosen-dosen sekarang. Oleh karena itu harus dihargai dong. Ya kan, Prof? Oke, pemirsa, Profesor Sofyan Effendi akan menceritakan segala hal tentang kondisi UGM saat ini, tentang apa kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi, proses akademik yang beliau ketahui. Oke, Prof, masalah dugaan ijazah palsu ini, Prof, dari Joko Widodo. Ya, apakah yang Prof ketahui tentang itu atau dari sumber-sumber dari teman-teman yang pernah ada di UGM gitu, Prof? Ya, saya ngomong. Ini intinya nih, Prof. ya, saya banyak ngomong dengan teman-teman seangkatan Jokowi, atau sedikit di atas Jokowi yang menjadi guru besar di kehutanan. Kehutanan, ya. Ya, kehutanan. Banyak dia bercerita yang mereka tidak berani di sana. Karena ya berarti yang itu yang saya dengar. Jadi Jokowi itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPT di Solo. Yang menjadi SMA 6 tahun. SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA 6. Iya, SMPP jadi 40. SMPP, jadi dia itu ada sedikit masalah pada waktu itu kan masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada masalah di sana. Kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya, kan yang tahu itu. Iya. Oh, itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan. Makanya itu ada masalah di situ. Kemudian pada waktu tahun dia tahun 82 dia masuk. 80 ya? 80. Kalau belum masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke Kehutanan UGM. Itu satu Rudi Mulyono. Hari Mulyono. Oh, iya. Kemudian Joko Widodo. Iya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis. Dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam. Jadi dia orangnya memang ganteng, perform dan juga secara akademis dia perform. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya, Prof, ya, penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik, ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. Sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya, Prof? Iya, betul. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya, oke. Oke, lanjut, Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud. Ya. Dan Pak Buya Safi'i juga. Iya, Buya Safi'i, iya. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam yang polisi itu, yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai atau registrasi. Nah, transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh itu. Dia kan hanya IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia
kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. BSc. BSc lah. BSc ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanannya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang diomongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami, mahasiswa waktu itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk terus melanjutkan ke sarjana ya Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan. Oh iya. Dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980 81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Terus tahun akademi berikutnya 81 82 dia lingkari juga sarjana muda gitu ya Prof. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau dilingkari sarjana muda pun, kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana. Iya dong, ya betul. Itu terus kan. Jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah prepadus, proletariat kandidat, prepadus kandidat dan bakaloriat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sarjana muda. Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kalau anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSc Prof. BSc ya. BSc. Terus dia mau ke Aceh. Terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan itu ya Prof. Itu yang Pak Kasmojo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Loh, Profesor Sunardi? Yo, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mito. Ya, Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmojo kan tahu dia nggak mau dia kalau hanya. Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan tidak pernah diuji dan tidak lulus. Ya kosong. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Hidayati. Dan kabarnya
dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Hmm. Almarhum Jokowi Hari meninggal. Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Juliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Oh, Usman. iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka Pramuka. untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Oh. Jadi bukan dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya, iya, iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada dua tandanya di situ. Satu, fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga. Nah, Yuliani ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 Ya. di Hotel Ambarukmo. Itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Etoe. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Gitu. Jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof, tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan dari pidatonya Pak Nardi. Pidatonya Pak Sunardi. Dan yang paling aneh Prof, UGM sampai sekarang menyembunyikan itu. Skripsi tahun 85-an yang saya minta di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sampai awal tahun 2000-an. Karena di situ bisa kita ketahui ya bahwa teknologi saat itu khususnya tahun 85 itu kan lembar pengesahan skripsinya mesin ketik, Prof. Iya, betul. Mesin ketik, nggak seperti saya sampai di Amerika aja masih itu sudah saya lulus dari Amerika kan 78. Dan di Amerika itu masih mesin ketik ya, Prof ya. Walaupun waktu itu mesin ketiknya sudah IBM kan. Oh, udah IBM elektrik itu ya, Prof ya. Ya. Nah, sekarang Bu Tipa dan Pak Roy mendapatkan salah satu bundel itu di dalamnya itu skripsi salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dan lembar pengesahan skripsinya itu mesin ketik sesuai teknologi saat itu. Jadi ya pemirsa sudah kita klarifikasi ya terkait dengan skripsi maupun ijazahnya Pak Jokowi. Ada lagi Prof tambahan? Jadi karena itu pengakuan dari informasi yang ada di fakultas ataupun di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang. Iya. Itu nggak ada ijazah asli. Nggak ada ijazah asli. Jadi bukan hilang ya, Prof? Bukan hilang. Dan masa orang hilang tidak lapor ke polisi? Iya. Itu kan jadi itu aja sudah bukti. Dan juga sekarang yang dipakainya sebagai ijazah untuk mencalonkan sebagai calon wali kota, calon gubernur dan calon presiden itu adalah ijazah palsu, memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya dan itu di Jalan Pramuka itu. Pramuka Poco itu ya, Prof. Itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof Ova Emilia ya, Prof. Itu kok mau dinyatakan itu asli? Kan padahal dia lihat mungkin enggak, ngerti pun enggak Mumpung ingat terkait dengan bantahan Pak Kasbujo sekarang ya bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Ada nggak internal UGM yang Prof
dengar terkait dengan Banta Kasmujo itu, Prof? Ia mendaftar sebagai dosen itu adalah masih 3A kan, Iya. masih asisten ahli. Iya. Jadi masih pembantu dosen, Iya. belum boleh menguji. Apakah membimbing? Nggak boleh. Memang dia benar yang diomongkan itu, memang dia belum berhak. Jadi Pak Kasmujo mengatakan yang sejujurnya. Ya, sejujur. Ya, ya. Jujur, dia tuh jujur, memang betul-betul tipe akademisi yang benar. Iya, dia iya, itu. iya, Pak Kasmujo. Dia mengatakan saya pada waktu itu kan masih asisten ahli, masih belum boleh menjadi pembimbing, Iya, iya. belum boleh jadi penguji. Jadi dia betul yang dikatakan itu. Tapi di balik itu dengan wartawan CNN dia mengatakan itu Jokowi itu pembohong. Jadi Pak Kasmujo kepada wartawan CNN mengatakan Pak Jokowi itu pembohong. Oh, gak usah disensor Dan itu langsung. bukan dia satu-satunya. Oh, disensor oleh CNN, Prof. Ya. Oh. Ya. Dekannya ya, pada waktu itu orang lain dekannya Profesor Doktor. Ya, saya tanya, Pak Sofian itu memang bakatnya jadi pembohong. Dengan bisik-bisik dia. Oh. Prof, kemarin saya ada mendengar ada seseorang di bagian internal UGM pada saat kunjungan saya. Sebenarnya internal UGM itu sudah paham kok, tahu sama tahu bahwa ijazah Jokowi ini palsu, Prof. Cuma mereka takut. Betul itu ya, Prof. Betul. Jadi di internal UGM sendiri pun sudah beredar luas. Mantu saya ini kan pegawai UGM. Oh ya. Jadi saya tanya, apa omongan kalian yang di bawah-bawah itu? Iya. Kami semuanya ngomong tahu bahwa itu bohong. tapi nggak berani ngomong. Oh, bahwa ijazah Jokowi palsu, Betul, Jokowi jadi bohong. yang you katakan itu betul. Iya. MWA itu adalah aktornya semua apa yang dilakukan Jokowi. Termasuklah yang mengatur-ngatur UGM itu. Nah, yang memilih OPA itu sebagai rektor kan dia, ketua MWA. Jadi nggak berani berkutik yang namanya. Jadi Profesor Ova Emilia ini ketika pemilihan rektor di Senat UGM ya, Prof ya? Ya. Itu kan kalah suara ya, Prof? Kalah suara, dan juga pada waktu dia terpilih jadi dekan yang kedua kali kan nggak kepilih dia sebagai dekan. Oh. Jadi yang memilih Profesor Ova Emilia ini adalah Iya, Pratikno. ketua MWA. Oh, ketua WMA. Di, Ah. di website apanya ketika diumumkan meninggalnya Profesor Sumitro. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, itu diubah. Iya. UGM. Iya. Jadi memang Pak Mitro itu lama jadi Dekan ya, Prof? dekan. Tapi saya nggak tahu kalau pas tahun 85 itu dia masih dekan apa sudah ganti dengan Pak Sunardi. Oh, iya. Karena Pak Nardi itu. Karena Pak Nardi kan dihilangkan untuk supaya menyocokkan dengan lembaran ujian itu. Ya, yang ada tanda tangan Pak Mitro. Tanda tangannya pun oleh putri Pak Mitro dianggap nggak cocok. Inilah Jadi dia itu yang dia bawa. Jadi dia itu melakukan kejahatan mengamalsukan ijazah Hadi Mulyono. Itu melakukan kejahatan. Dan di situ ada kan di dalam ijazah itu selain dia namanya dan lulusnya kan ada berasal dari SMA mana. Iya. Nah, di dalam yang dia pakai itu masih terpakai SMA 6 Yogyakarta. Sekolahnya Joko Mulyono. Oh. Dia bukan itu. Jadi intinya yang punya ijazah itu bukan Ganti foto, itu ganti nama. yang dia bikin dia takut untuk menunjukkan ijazah asli Iya. itu bukan ijazah dia. Gitu ya, Prof. Jadi pemirsa, begini dulu, sekian dulu bincang-bincang kami dengan Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2017. Kami sangat berharap demi nama baik, ya, demi integritas UGM. Universitas Gadjah Mada yang semua ini kita cintai. Ya. Profesor Ova Emilia, jangan gadaikan nama baik UGM demi kepentingan praktis Anda. Dan semua sivitas akademika yang masih aktif di Universitas Gadjah Mada, maupun yang alumni, maupun yang sudah pensiun, ayo kita sama-sama bergerak untuk mendesak Profesor Ova Emilia ya menyatakan yang sesungguhnya. Karena internal UGM pun sudah tahu loh, yang sesungguhnya adalah ijazah Jokowi palsu. Begitu. Ayo kita suarakan, Rela Agama juga
Profesor Sofyan Effendi juga kita bersuara dengan kapasitas kita masing-masing. Supaya UGM juga kembali ke jati diri. Ya, UGM Iya, kembali ke jati martabat dirinya. UGM. Ya, karena pada saat pendirian Gedung Pusat UGM tadi ya Pak ya, tahun 1959 itu dibangun dengan kerja keras dan kejujuran, makanya semegah ini tanpa ada kerusakan apapun. Iya. Itulah filosofi UGM, sehingga kita berharap ini bukan masalah dendam pribadi kepada Pak Jokowi atau keluarganya, tetapi ini demi nama baik UGM. Yang kedua, demi meluruskan sejarah Republik Indonesia. Oke, pemirsa, sekian, terima kasih. Merdeka.